Budi Prasetyo SE dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Putut, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Adi Purnomo. Yang saya hormati pimpinan PT Pariwisata Kabupaten Kebumen Pak Anisotik. Yang saya hormati penanggung jawab Jasara Harja Kabupaten Kebumen Bu Tuti Wuryantari SI. Yang saya hormati Bapak Ibu dari BPR BKK, yang saya hormati Direktur Bumdes dan teman-teman kita yang luar biasa, pengelola atau admin Bumdes Samsat Budiman. Tepuk tangannya mana? Pertama dan utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Kamis 28 Desember 2023, kita bersama-sama hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Acara hari ini sebenarnya teragendakan di tanggal 20, karena kebetulan di tanggal 20 kami ada undangan di kantor pusat, maka kita undur sampai dengan hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kami mengawali kepemimpinan dan monitoring di Samsat Budiman, beberapa waktu yang lalu kami bersama dengan BPKPD, waktu itu Bapak Adem, Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen, diundang ke provinsi, dan kebetulan di sana Pak Sekda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan beberapa hal. Beberapa hal ini nanti yang akan bersama-sama kita garap dengan Kabupaten Kebumen terkait dengan pemerintah daerah, Bank Jateng, Jasara Harja, dan kepolisian. Apa itu? Jadi begini Bapak dan Ibu, ternyata Bapak Sekda itu konsen terhadap layanan Bumdesa terkait Samsat Budiman maupun layanan lain, laku pandai Pak, dengan memanfaatkan laku pandai. Beliau menginginkan agar semua desa yang ada di Jawa Tengah itu bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Jateng laku pandai itu untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Layanan itu apa saja? Ya, layanan pajak kendaraan bermotor, layanan PBB, layanan air minum, listrik, dan sebagainya. Jadi layanan-layanan yang ada di aplikasi yang disediakan itu bisa dipergunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat yang ada di desa itu. Sebelum kita bicara terkait dengan kewajiban PKP maupun PBB, karena di dalamnya ada aplikasi di situ. Jadi begini Bapak Ibu, menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa pembangunan yang ada di Kabupaten Kebumen itu tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah. Panjenengan juga dimohon untuk ikut andil di dalam kontribusi. Konsep saat ini memang terkait dengan pajak kendaraan bermotor, dana bagi hasilnya itu saat ini masih 70% untuk provinsi, 30% untuk kabupaten kota. Tetapi nanti option itu di 2025 akan terbalik. Option tersebut nanti 66% itu untuk kabupaten kota. Jadi apa? Ketika jenengan punya peran aktif
dalam melayani masyarakat, melakukan pembayaran PKB ataupun PBB, jenengan termasuk sudah punya kontribusi terhadap pembangunan Kebumen. Karena apa? Bagi hasil ini nanti dana bagi hasil dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, terutama yang nanti mekanismenya di 2025 itu 66% akan dipergunakan oleh Kabupaten Kebumen untuk membangun sarana dan prasarana ataupun untuk kegiatan pembangunan lainnya. Maka dari itu, monggo di kesempatan yang baik ini saya ajak, yuk teman-teman yang sudah jalan terus mengoptimalkan layanannya dengan baik. Bagi teman-teman yang belum jalan, ayo bareng-bareng, kesulitannya di mana? Kita sering belajar, manfaatkan grup WA yang sudah ada, helpdesk yang sudah ada. Kalaupun panjenengan ada kesulitan di mana, kami siap bantu. Pak Irawan siap, Pak Udin siap, Pak Iqbal nanti siap. Ada teman-teman di sana. Kalau jenengan tidak bisa menyampaikan hal itu di grup, silahkan japri. Kendalanya di mana? Saya memang belum semua BUMDes bisa saya kunjungi, mohon maaf. Dan pola saya memang kalau ke BUMDes tidak pernah memberitahu. Saya langsung ke lokasi, jadi saya tahu betul kondisinya. Ada yang tutup, ada yang tidak beroperasi, ada yang izin dulu karena ada yang kuliah, ada yang lain, ada yang lain. Memang saya sengaja begitu supaya saya bisa tahu betul kendala yang ada di masing-masing BUMDes. Jadi kalau saat ini mungkin masih sering terkait verifikasi, masih lama, itu memang kewenangannya. Makanya hari ini kalau dari kepolisian hadir nanti kan bisa ditanya, kebetulan belum bisa hadir. Nanti kalau dari kepolisian hadir, memang meskipun jumlah personil untuk verifikasi sudah ditambah, ternyata kan juga masih beberapa hari ini saya pantau juga agak lama. Tetapi Bapak dan Ibu, apapun itu, ke depan kami dengan kepolisian, Jasara Harja, kemudian dengan Bank Jateng terus akan membenahi, memperbaiki terkait layanan yang ada, karena panjenengan ini bersinggungan langsung terhadap wajib pajak di masyarakat. Kami sudah sepakat dengan Pak Adin beberapa waktu lalu di 2024 terkait dengan tunggakan piutang. Wah, ini mulai cerita tunggakan piutang. Di 2002 sampai dengan hari ini Bapak Ibu, tunggakan jalan di Kebumen itu masih tinggi, 15 miliar. Itu PKB tok nih. Ini tahun ini, saya nggak cerita tahun kemarin, tahun ini aja lah. Ini nek ora digarap bareng, Dispermades, BPKPD, Jasara Harja, kami, Bank Jateng, kepolisian, ibaratnya piutang itu ibaratnya wabah penyakit. Kayak COVID kemarin itu, kalau itu tidak ditangani dengan serius, maka itu tidak akan berhenti, akan terus berkembang terus. Maka di 2024 mohon izin nanti saya akan ikut mengundang beberapa instansi terkait untuk duduk bersama. Mari kita buat satu formula bagaimana upaya kita untuk mengurangi tunggakan piutang yang ada di Kebumen, khususnya di PKB ya, pajak kendaraan bermotor, sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Dispermades punya fungsi apa, penekanannya di mana, BPKPD di mana, Bank Jateng di mana, kepolisian di mana, Jasara Harja di mana. Mari kita duduk bersama, kita susun satu formula sesuai dengan tugas pokok masing-masing supaya dalam jalan kita ke depan itu kita menjadi lebih baik lagi terkait dengan tunggakan yang terus meningkat ini. Tentunya kami juga minta peran aktif panjenengan untuk membantu kegiatan ini. Bapak dan Ibu, mohon izin dan pangapunten, kami menyampaikan standing banner seperti contoh di atas karena ini sementara belum semua dapat, belum semua dapat, hanya teman-teman yang sudah ada transaksinya. Tujuan kami bukan beda-beda gitu.
supaya teman-teman yang lain terpacu. Satu, supaya teman-teman yang lain lebih terpacu lagi, kemudian paling tidak bannernya mendekati ini. Jadi kan mau mengembangkan sendiri, bikin banner sendiri mogok, tapi setidaknya nah ada hal-hal yang tidak boleh kemarin saya sampaikan itu, pokoknya jangan minimal beginilah. Dan kita kok mau dikembangkan, jadi pokoknya minimal kayak gini, jangan ada tambahan yang lain, pokoknya itu. Yang penting Bapak Ibu nih, kemudian tentunya untuk ke depan terkait dengan tunggakan kendaraan bermotor dan sebagainya, nanti kami dari Samsat Kebumen kita akan melakukan validasi data update data. Contohnya nanten Pak, dulu panjenengan lihat kendaraan Cina nih, Jialing dan sebagainya itu kan banyak berseliweran gitu. Sekarang kan jarang kan samanya. Mungkin ada tapi di dimodifikasi dan sebagainya. Maksud kami begini, kalau validasi data ini kita lakukan, kendaraan itu rusak, kendaraan itu hilang, atau kendaraan itu tidak dihapuskan, maka akan menjadi beban tunggakan terus. Saya yakin panjenengan sewu, misalkan bukan panjenengan, orang lain lah, ada orang lain wajib pajak di Kabupaten Kebumen itu motornya atau mobilnya hilang, di situ masih ada tunggakan. Jadi seolah-olah dia itu belum bayar pajak. Saya yakin dia nggak akan mau bayar pajak. Kalau motor hilang kok aku ramu Pak kok kan bayar pajak, nggak mau. Jadi Bapak Ibu, jadi itulah nanti yang ke depan akan kita garap bersama. Saya yang pertama matur nuwun sekali kehadiran Bapak dari Bang Jateng, dari Dinas, dari Jasa Raja meluangkan waktu. Beliau hadir bersama kita Bapak Ibu dalam rangka memberikan apresiasi kepada panjenengan semua yang sudah membantu Samsat dalam rangka apa? Pelayanan kepada masyarakat, yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, apresiasi saya kepada Bang Jateng, matur nuwun Bapak. Ini nanti ada surprise buat Bapak Ibu. Alhamdulillah ini Bang Jateng yang mandi gani, matur nuwun sangat. Nah, ini yang dulu Bapak, pilot project pertama itu di 28 Oktober itu ada 4 Bu Desa Amanah, Mekarsari, Rejomulyo, Bina Sejahtera, dan ini alhamdulillah perjanjian kerjasamanya sudah kita perpanjang. Lanjut Mas. Nah itu persyaratan kerjasama itu berbadan hukum, ada sumber daya manusianya, jaringan internet yang memadai, ada komputer, ada laptop, printer, kemudian kamera autofocus dan tempat pelayanan. Lanjut. Nah, PKS periode kedua itu bisa dibaca. Jadi ada 10. Lanjut Mas. PKS tahap kedua 14 Maret. Nah, berikut ada 9. Lanjut. PKS tahap BPR BKK mereka ada 10, ada 20, mohon maaf. Lanjut aja. Periode ketiga 19 Agustus mereka Pak Dursos Rawakili. Lanjut Mas. PKS periode ketiga 19 Agustus. Lanjut. Periode keempat 20 September. Ayah sampai pertanahan Rirong. Lanjut Mas. Nah, ini Pak. Prestasi terbaik semester 1 tahun 2023. Itu ada itu Pak. Bumdes Trimana Kelingkasa, ini Jawa Tengah gitu. Desa Kemiri, Bumdes Karya Makmur Sikanto ya, Desa Cilacap dan Mekarsari, itu 2023 semester 1. Lanjut. Nah ini kendala-kendala ini memang setelah kita inventarisir yang dihadapi di teman-teman Bumdes, nilai jual kendaraan bermotor, jaringan, kecepatan. Nah yang terkait saldo bank nanti ada yang di sebelah kanan saya. Kemudian verifikasi ini terkait dengan teman-teman kepolisian. Kemudian pajak sabar, karena
karena verifikasinya lama. Wah, sudah tiga sih. Itu proses bayar. Nah ini jatuh tempo kita update. Nah ini beberapa risiko-risiko ini kita petakan, kemudian kita berusaha untuk terus memperbaikinya. Lanjut Mas. Nah kayak gitu Pak. Beda STNK dengan KTP tidak bisa diproses. Plat merah laku dengan e-pengesahan. Nah, terkait dengan e-pengesahan itu sampai sekarang masih ada nggak masyarakat yang ragu? Kalau masih ada masyarakat yang ragu, saya pernah upload video. Tolong itu disampaikan. Kalaupun nanti masih ada masyarakat yang ragu, kalau di tempat panjenengan kebetulan di desa pas ada pertemuan, undang kita akan siap hadir di tengah panjenengan untuk menyampaikan informasi itu. Misalkan di desa Pak Kades undang pertemuan, kemudian jenengan dari Bu Desa diundang, kemudian terkait pengesahan kok masyarakat masih ragu, undang kami akan siap. Jadi lanjut. Nah, menikah BUMDes yang belum aktif. Nah, menikah ada beberapa BUMDes. Lanjut Mas. Nah, ada 26 kecamatan kabupaten yang belum kan ada itu. Mas, coba paparan yang satunya Mas. Saya lupa. Lanjut Mas. Lanjut. Jadi ingatkan, udah Mas, kalau bisa nggak? Bisa. Jadi ingatkan Bapak Ibu, saya sampaikan informasi seperti tadi disampaikan Pak Pimpinan Bank Jateng bahwa transaksi BUM Desa di Kebumen bulan November sampai tanggal 16 sampai dengan hari ini lah Bapak Ibu, alhamdulillah Kebumen itu transaksi BUM desanya tertinggi se-Jawa Tengah. Bulan November sampai Desember. Kalau secara akumulasi kita masih kalah dengan Cilacap, kita peringkat 2. Tapi karena apa? Cilacap itu berdirinya sudah awal, lebih awal dari kita. Jadi, kemudian yang kedua Bapak Ibu, terkait dengan piutang tadi, kita mendayagunakan teman-teman di Kebumen dari GP Ansor. Ada gerakan door-to-door, tujuannya untuk mengingatkan kembali. Sampai dengan saat ini, lanjut Mas, lanjut Mas. Ya, lanjut tidak yang sama. Nah, lanjut aja. Nah, ini Pak Ibu, penerimaan PKP sampai dengan tanggal 16 Desember itu Kebumen itu dari 37 samsat kita peringkat ke-10. Jadi kita awal itu kita peringkat ke berapa? 16 atau berapa? Alhamdulillah September itu kita masih peringkat 16. Sekarang kita sudah peringkat ke-10, agak naik sedikit lah, alhamdulillah. Lanjut. BPNKB untuk kita peringkat ke berapa itu? 17. Lanjut. Nah, ini tadi yang kita sampaikan. Transaksi Samsat Budiman tanggal 10 sampai 16 Desember itu kita masih tertinggi 58 juta. Itu dari tanggal 10 sampai 16 Desember. Tetapi bulan November kita peringkat 1 terus. Tanggal 10 sampai tanggal 16 kita masih tertinggi dari itu Pak, 29 Samsat Budiman yang ada. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kegiatan door to door teman-teman itu dari 37 samsat yang ada di Jawa Tengah, alhamdulillah kita di peringkat 1. Dulu kita ada di peringkat bawah 16, 17, 18. Alhamdulillah langsung kita naik ke peringkat 1. Ini lanjut. Nah, ini dia yang akan saya sampaikan kepada jenengan semua. Kinerja Samsat Budiman
mulai dari 1 Januari sampai 27 Desember 2023 pukul 18.00 WIB. 1. Bumdes Mekarsari. Mana Mekarsari berdiri? Ayo berdiri. Ya, berdiri ayo. Nah, tepuk tangan Mekarsari. Jumlah transaksinya ada 921 objek dengan nilai PKB dan SWDK LLC 275.688.500. Yang kedua, Bumdes Amanah. Mana ini? Amanah hadir tidak? Hadir. Itu ada 545 dengan nilai transaksi 160.820.500. Kemudian yang ketiga, Bumdes Cipta Karya. Mana ini? Hadir tidak? Berdiri? Nah, turun itu Mas. 380 dengan nilai 104.609.000. Ini nanti akan saya share di grup Samsat Budiman. Jadi Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kami dan teman-teman yang lanjut Mas, yang selanjutnya. Nah, itu ada 3 dari sekian banyak bumdes, ada 39 yang sudah ada transaksinya. Yang belum, ayo mulai bertransaksi yuk. Ada kendala apa? Diskusikan ke kita. Nilai total kita sekarang dari jam 1 Januari sampai dengan 28 Desember 1,1 M loh. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Loh, itu dari PKB tok loh ya. Jadi kan nanti kan bisa pelaku pandainya ini dimanfaatkan monggo untuk yang lain. Jadi lanjut Mas. Nah, sampun. Tidak banyak yang akan saya sampaikan karena saya yakin panjenengan juga nanti kalau berlama-lama di sini wajib pajaknya nggak dilayani. Saya yakin juga pimpinan Pak Ali Biman Bang Jatuh juga ada kesibukan dari Bapak Permandes dari BPKB ini jadi jasa raja. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang harus panjenengan tidak lanjuti setelah kegiatan ini, kami memberikan reward kepada panjenengan ini sebagai upaya panjenengan ke depan untuk lebih semangat lagi. 1. Yang kedua, selalu komunikasikan dengan kami terkait permasalahan yang dihadapi. Apabila jenengan tidak bisa menyampaikan di grup, silahkan japri dengan Pak Irawan selaku Kasih PKB. Mas Udin, kalau memang tidak bisa silahkan japri, kalau jenengan di grup silahkan itu. Kemudian selanjutnya teman-teman yang ada di Bapak Permandes ini susun langkah supaya apa? Supaya jenengan bisa mengoptimalkan layanan. Kami mencoba untuk memberikan data, belum semua. Nanti insya Allah semua akan kita petakan, akan kita beri. Kita memberikan data tunggakan piutang kendaraan bermotor di desa masing-masing. Belum semuanya kita berikan, nanti akan kita berikan. Itu potensi panjenengan untuk bisa nagih di sekitar Anda dan supaya mereka bisa bayar di bumdes panjenengan, di Samsat Budiman panjenengan. Jadi itu nanti memang kemarin secara apa kita pilih beberapa dulu, belum semuanya. Nanti akan kita petakan, kita sedang melakukan validasi data terkait data-data tunggakan pajak kendaraan bermotor di sekitar desa atau Samsat Budiman. Silahkan itu didatangi nanti, diminta untuk melakukan pembayaran di tempat panjenengan. Kemudian jangan lupa nanti kalau data itu sudah panjenengan dapat, nyuwun nomor HP-nya. Jadi kan nanti bisa disusun data itu di mana, di tempat komputer jenengan Excel itu bisa jadi database panjenengan. Ke depan jenengan kan jatuh tempo ini rasa telepon dalemi lewat WA blasting nanti, WA blasting diajari nanti pakai apa media WA blasting sing gratis bisa di pemberitahuan ke mereka, Bapak Ibu kendaraan Bapak Ibu
itu sudah jatuh tempo, silakan melakukan pembayaran di bisa kami bla 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 bla. Tadi biar biasa nih. Dan Bapak dan Ibu, hadiahnya apa nanti itu sebagai upaya kami supaya jenengan semua lebih bersemangat. Dan perlu jadi catatan, sing wis entuk hadiah sesuk gantian liyane. Nek sing entuk hadiah minggu liyane malah semangat. Yang sudah dapat hadiah juara 1, juara ketiga tetap lakukan layanan. Gantian teman-teman lain yang nanti yang ke depan biar dapat hadiah. Nanti akan kita pikir bersama hadiahnya apa. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya, tanpa rasa hormat. Panjenengan semua nanti ada aktivitas lain juga Bapak Ibu juga yang ada di sini. Mohon maaf ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.